Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syafrullah dari kelas Cloud Fundamental 001. Oke, di sini saya akan men-share video untuk memenuhi tugas asinkronus 1 ya. Yang mana tugasnya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat grup user untuk Departemen Keuangan dan Departemen SDM. Wajib menggunakan akun Microsoft Developer. Lalu untuk selanjutnya, setiap departemen terdapat 5 user. Kemudian mintalah alamat email melalui forum, buat forum baru untuk menambah user pada setiap grup. Kemudian, pengerjaan user group ini membutuhkan kerjasama tim yang baik. Silakan komunikasikan di forum untuk melakukan accept dan cek login user. Kemudian untuk hak akses user atau roles-nya silakan Anda tentukan sendiri. Kemudian untuk videonya di-upload di YouTube. Tuliskan alamat link pada forum diskusi jika sudah selesai dan jangan lupa jelaskan fungsi dari user group manager dari yang sudah Anda buat. Kemudian jelaskan perbedaan kelola user di aadportal.azure.com dan di portalazure.com. Oke. Jadi langsung aja ya, kita dari awal dulu ya. Kita buat grup yang mana ada 2 grup ya. Yang pertama untuk Departemen Keuangan dan Departemen SDM. Dan menggunakan akun Microsoft Developer. Oke, jadi di sini untuk akun Microsoft Developer-nya di sini udah saya siapkan ya. Oke, kita ke dashboard dulu. Jadi ini untuk tampilannya aad.portal.azure.com dan ini tampilan dashboardnya. Jadi saya menggunakan trial akun Microsoft Developer. Jadi trialnya ini 90 hari. Kemudian untuk jenis subscription-nya itu cukup tinggi ya, yaitu Premium P2, Azure AD Premium P2. Jadi ini jenis subscription yang cukup tinggi, Premium P2. Jadi untuk fitur-fiturnya banyak yang terbuka atau banyak gitu ya, dan cukup powerful seperti itu. Oke, ini untuk poin pertama ya. Kita buat 2 grup dulu, Departemen Keuangan dan Departemen SDM. Oke, mungkin sebelumnya perlu dijelaskan bahwa untuk akun trial di sini untuk usernya kebanyakan itu user fiksi ya. Jadi misalnya kita mau bikin grup dulu nih, kita ketik add group. Nah, di sini kita buat new group ya. Di sini ada 2 tipe grup, ada security sama Microsoft 365. Kalau pakai Microsoft 365, kita harus menambahkan email address kayak gini ya. Domainnya .onmicrosoft, dan ini biasanya untuk organisasi emang yang beneran subscription P2. Kalau akun ini kan cuma trial ya, jadi untuk user-usernya pun ya cuma saya seorang gitu yang pakai domain email ini kayak gitu ya. Sedangkan tugasnya kan perlu email orang asli gitu ya, real account. Jadi untuk group type-nya saya buat security tipenya. Di sini ada kejelasannya ya. Security group are used to give group member access to application, resources, and assign license. Group members can be user, devices, service principal, and other group. Jadi kalau kita pakai yang security group itu kemampuannya yaitu bisa mengakses aplikasi, terus sumber daya sama memberikan akses lisensi ya, memberikan lisensi. Kemudian anggotanya itu bisa berupa pengguna, user, atau devices. User, terus devices atau misalnya end device ya, kayak laptop, handphone, segala macam. Kemudian service principals dan grup lainnya. Kalau yang Microsoft 365 groups ya, digunakan untuk collab ya, memberikan member akses untuk sharing mailbox, kalender, file, SharePoint, dan selanjutnya. Pokoknya yang berhubungan dengan fitur-fitur yang ada di Microsoft 365. Kan banyak tuh ya, ada Teams segala macam, ada Excel, Word yang online maksudnya ya. Dan gitulah. Cuma untuk tugas ini mungkin karena perlu akun real ya, akun teman. Jadi di sini saya pakai yang security. Kalau yang security kita nggak perlu domain kayak gini ya, v3d2z.onmicrosoft.com. Jadi kita langsung ke security aja, grup
name-nya yaitu Departemen Keuangan ya. Departemen Keuangan. Sorry. Ini typo. Departemen. Grup description-nya ini kosongin aja, cuma deskripsi grup aja. Yang wajib diisi itu yang ada warna bintang merahnya ya. Nah, seperti ini mungkin biar lebih enak. Kemudian di sini ada member type. Ini bisa kita baca-baca dulu. Select dynamic or assign for membership for the group. Jadi membershipnya ini mau yang gimana ya? Mau yang dinamis atau mau device gitu ya, atau yang assign. Di sini saya pilih yang assign aja ya, default. Kemudian ownernya. Nah, di sini karena akun trial ya, jadi untuk anggota anggota Microsoft Development saya itu adanya ya orang-orang fiksi kayak gitu ya. Ada Adele, Alex, Diego, Henrietta segala macam gitu ya. Cuma di sini untuk ownernya saya pilih saya dulu, Rizky Safrullah. Lalu kita klik select. Dan membersnya ini belakangan aja ya. Ini juga sebenarnya kita harusnya, nah di sini ada end device ya, contoh end device itu ya dia device lah, bukan orang gitu ya. Di sini ada Diego Skilian nih segala macam, cuma ini kita skip dulu ya. Mungkin kita tambahin aja satu kali ya. Kita tambahin misalnya Johnny Sherman. Kita tambahin dulu, kita klik select, kita klik create ya, Departemen Keuangan. Kita klik create. Nah, successfully ya, created group. Nah, di sini kita klik group ya, find a group. Sorry, kita cek dulu apakah grupnya udah ada apa belum ya. Nah, ini Departemen Keuangan ya. Nah, group type-nya ini security, kemudian membership type-nya assign. Nah, di sini nih kalau type grupnya itu security, kita nggak perlu email group seperti itu. Source-nya itu cloud ya. Oke, selanjutnya mungkin kita ke dashboard lagi. Kemudian ini kita udah bikin ya Departemen Keuangan. Kemudian setiap departemen terdapat 5 user gitu ya. Terdapat 5 user. Oke, kita bikin usernya dulu. Di sini kita klik users. Kemudian kita klik new user. Di sini ada create sama invite ya. Kalau create itu dia harus satu organisasi sama kita. Di sini saya organisasinya itu V3D2Z ya. Nah, jadi misalnya kalau kita mau create user itu harus kayak gini nih. I want to create user in bulk ini. Terus domain emailnya kayak gini. Karena requirement tugasnya itu ngundang temen, jadi kita pilih yang invite user. Gitu. Kemudian di sini saya mungkin karena di sini requirement tugasnya pakai email temen gitu ya. Cuma mungkin saya rasa kalau kayak gini perlu banyak banget waktu. Sebenarnya saya ada agenda lain seperti itu ya untuk hari ini. Jadi mungkin nggak sempet gitu kalau sampai nyari 5 orang. Tadi juga udah coba hubungin beberapa orang, slow respon gitu ya. Takutnya nggak keburu karena deadline jam 5. Jadi saya mungkin pakai email saya sendiri ya. Nah, di sini invite user. Dan ini udah saya list email-email yang saya tahu. Ini ada email pertama saya, mungkin kita coba yang ini dulu ya, rizkysyafrul@outlook.com. Dan ini semua email ini semuanya punya akun Azure ya. Oke. Ini saya masukin yang rizkysyafrul@outlook.com. Misalnya namanya Kiki, emailnya ini, first name-nya Rizky Syafrul. Personal message-nya kosongin aja. Roles-nya di sini bisa kita ganti ya. Karena tadi menurut requirement tugasnya hak akses silakan Anda tentukan sendiri. Jadi di sini saya mau ganti yang lain ya. Oh, ada notif sebentar. Intan. Oh iya, udah ada yang ngumpulin ya. Oke, kita lanjut lagi roles-nya. Apa ya roles-nya? Oke, mungkin application administrator ya.
Roles-nya untuk Rizky Syafrul Outlook itu application administrator. Kita klik select. Nah, di sini udah masuk ke roles-nya. Setting block sign-nya no, usage location-nya ini bisa dikosongin ya. Cuma kalau mau masukin bisa aja. Indonesia. Ini juga nggak wajib. Jadi kita invite aja langsung. Invite user Kiki. Ini username-nya ya. One or more roles could not be granted. Cuma invite-nya bisa masuk sih ya. Mungkin kita cek email dulu. Ini invitan yang tadi saya udah trial sebelumnya. Ini untuk email yang baru belum masuk kali ya. Oke, belum masuk. Nah, ini baru masuk ya, 10.38 baru saja. Nah, di sini ada email masuk, Microsoft invitation on behalf of organisasi saya. V3D2Z. Di sini ada ya. Please only act on this email if you trust the individual and organization represented below. Nah, ini kita accept invitation-nya ya. Nah, ini review permission-nya. Kita klik accept. Nah, di sini langsung masuk ke myapplication.microsoft.com. Nah, ini apps-nya ya, di sini masih kosong karena organisasi saya emang belum nambahin apps apapun maksudnya di ini ya, organisasi apa tuh tadi namanya, V3D2DZ gitu ya. Jadi untuk organisasi ini emang belum ada saya tambahin aplikasi apapun. Jadi di sini ya masih kosong kayak gitu ya. There are no apps to show. Nah, ini direktorinya masuk langsung direktori organisasi saya seperti itu. Untuk akunnya tadi Kiki ya, sesuai dengan itu apa? Dengan yang tadi username yang saya masukkan. Oke. Nah, ini udah ya berarti ya. Contoh kita udah nambahin satu user. Mungkin kita ke dashboard lagi. Kita find group lagi, kita cek. Nah, ini di departemen keuangan kita klik. Nah, ownernya satu, yang pertama tadi saya tambahin saya gitu ya, terus membernya itu satu gitu ya. Tadi kan baru satu seperti itu. Dan kita kembali ke dashboard. Kita tambah lagi user-usernya ya. Kita add a user, invite user. Ini terus Kiki 2. Sini kita pakai email yang ini. Dan roles-nya sebagai apa ya? Roles-nya mungkin kita ganti ya. Roles-nya user administrator. Kita klik select. Kemudian usage location-nya mungkin Indonesia lagi ya. Kita klik invite. Terus kita cek sambil tunggu emailnya masuk ya. Di sini kita cek, oh successfully invited. Jadi harusnya undangannya segera masuk ya. Kita klik Gmail.
Nah, di sini masuk invitation-nya. Nah, kita klik accept invitation. Kita coba masuk switch account. Ini Azure saya tadi masih akunnya yang lain ya. An error. Oke. Kayak bisa. Bentar. Nah, kita sign in dulu. No, jadi mau sekali masuk aja. Kita klik accept. Apakah berhasil masuk ya? Oke, berhasil masuk ya. Karena memang belum ada apps apapun di organisasi saya, jadi ya masih kosong kayak gini ya. Ini user kedua. Nah, untuk user ketiga, keempat, kelima sama aja kayak gitu ya. Flow-nya. Cuma sampai 5 ya, sampai 5 oke deh. Add user lagi. Ini baru 2 ya. Invite user. Kita telkomin pwt.hasil.id. Roles-nya mungkin ini kita coba yang user ya. Kita coba yang default. Klik invite. Ini kita ganti account dulu. Oke, ini successfully invited user. Oke, ini close dulu mungkin ya. Kita ganti akun. Kita masuk ke Gmail. Oh, sorry. Oh iya, Gmail ya berarti ya. Oke. Nah, ini invitation-nya masuk ya. Terus verifikasi lagi, kita terima undangan. Switch account. Oke, valid dulu ya. Baru kita terima undangan lagi. Nah, di sini baru masukin passwordnya. Accept. Kita klik accept. Nah, berhasil ya. Ini sebenarnya berhasil sih. Next. Skip for next dulu deh. Ini sambil tunggu loading, kita add user lainnya ya. Add a user, kemudian invite lagi. Ini Kiki 4 ya. Emailnya 1876@member.maribelajar.org. First name-nya Rizky. Ini roles-nya bisa kita ganti apa ya? Compliance administrator ya. Admin kepatuhan seperti itu ya. Kita klik select. Lalu kita invite. Oke. Oh, ini harus pakai authenticator ya. Ini kebetulan I want to use different authenticator app. After you install, step set up your back. Oke. Ini kita skip dulu ya, karena authenticator saya di HP kebetulan bukan akun yang ini seperti itu.
Seperti itu ya. Cuma ini secara administratif udah bisa login sih. Tinggal saya ganti akun di aplikasi autentikator saya yang di handphone. Nanti baru login lagi. Cuma mungkin akan memakan waktu ya. Jadi lanjut dulu. Ini Kiki 4-nya udah tersend invitation-nya. Lalu kita coba switch account ya ke member Mari Belajar. Akun Microsoft. Oh, ini Microsoft 365 ya. Kita masuk dengan akun yang berbeda. Oh, member Mari Belajar kayaknya harusnya masuknya bukan lewat sini ya. Saya lupa tuh lewat mana. Coba kita masuk lewat Power Automate. Dulu saya gitu sih, masuknya lewat Power Automate dulu. Baru ke mailnya. Sign in, ya sign in. Kita pakai yang member, belum masuk ya ternyata. Nah, ini Power Automate ya. Coba kita ke Outlook. Nah, gini ya. Emang agak aneh sih cara loginnya. Nggak tahu kenapa kalau yang member Mari Belajar tuh nggak bisa langsung lewat Outlook-nya gitu. Oke, belum ada email invitation ya. Di Focus-nya belum masuk sih. Oh, ini trial portalnya. Oh, udah habis ya. Sebenarnya saya udah pernah pakai Power Apps trial sebulan, cuma ini udah habis, udah lewat sebulan. Oke, invitation-nya belum masuk ya. Mungkin karena email saya yang itu ya. Maksudnya bukan bikinnya, saya nggak bikin sendiri sih email yang ini. Yang Mari Belajar itu dari kampus Merdekanya gitu ya. Jadi mungkin berpengaruh sih untuk invitation-nya, jadi nggak masuk invitation-nya gitu ya. Atau mungkin agak lama mungkin. Kemudian mungkin kita coba invite ke email lainnya dulu kali ya. Kita add user lagi, invite lagi. Bentar, saya ada email lagi nggak ya? Setahu saya sih ada lagi sih, cuma nggak di Chrome tapi di Firefox. Oke, ini ada akun temen sih ya. Kita coba dulu. Invite user, namanya Fatur. Emailnya itu yang ini ya. 20 10 11 64. Jadi ini akun Azure saya juga yang ada kreditnya ya. Jadi emang saya minta tolong temen pinjam akunnya gitu dan diperbolehkan, alhamdulillah. Fatur Rahman Harahap. Oke. Roles-nya mungkin user juga kali ya, biar mempercepat waktu. Kita invite aja langsung. Successfully invited user. Oke, kita coba Gmail. Oke, nggak langsung masuk ya itunya.
emailnya. Ini butuh beberapa waktu. Nah, ini ya. Ini kita accept invitation. Kita klik accept. Hang tight while we give you access to V3D2Z. Nah, oke, kita klik next. Nah, di sini berhasil ya. Masuk. Oke, ini perlu authenticator juga ya, cuma agak lama kalau harus ganti account di authenticator, terus juga ribet harus lampirin apa ya, share screen gitu ya, atau screenshot. Cuma untuk ini sebenarnya udah masuk ya, udah bisa masuk ke organisasi V32DZ seperti itu. Jadi untuk yang poin pertama yaitu untuk departemen keuangan udah 5 user ya. Jadi mungkin kita ganti lanjut ke departemen SDM. Seperti itu ya. Oke, langsung aja. Kita add a group lagi. Kemudian security type-nya itu group type-nya itu security, sorry. Di sini yaitu namanya departemen SDM. Group description-nya kosongin aja. Azure AD-nya, nah ini tadi mungkin belum dijelaskan ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Switch the setting to yes to use this group to assign roles. On set, the group's eligibility for role assignment is permanen. Nah, di sini kalau kita klik yes nanti role grupnya itu permanen, nggak bisa diubah-ubah gitu ya. Jadi untuk ini mungkin no aja biar fleksibel. Dan ownernya itu saya ya. Nah, ini ada apa? User-user yang udah ditambahin tadi bisa juga kalau udah masuk organisasi V3D2Z gitu. Nah, sini saya pakai ini ya, akun yang Microsoft Developer yang V3D2Z. Kemudian membernya mungkin yang tadi aja ya, samain aja. Kiki dan faktur tadi ada ya. Kemudian siapa lagi tadi ya? Rizky Safrul. Nah, oh i-nya ya, ternyata harusnya ID, cuma saya tadi mungkin nginvite-nya .i doang, pantesan nggak masuk tuh emailnya. Oke, ini udah 1, 2, 3, 4, 5 member. Kita select aja langsung. Nah, kita klik create. Oke, successfully created group ya. Ini kalau kita cek ke sini juga ada pastinya. Ini mah create group, sorry. Kita find a group. Nah, di sini udah masuk nih. Departemen keuangan ya. Yang tadi kita buat. Departemen keuangan, terus sama tadi SDM ya. Nah, ini 2 grup yang udah dibuat
untuk tugas asinkronus 1. Kemudian untuk ketentuan video record ya, share screen wajib diupload ke YouTube. Baik, nanti saya langsung upload ke YouTube ya. Kemudian jelaskan perbedaan kelola user di @portalazure.com dan di portalazure.com. Oke. Jadi kan di Portal Azure sendiri sebenarnya udah ada fitur Azure AD. Terus kenapa sih ada aad.portalazure gitu kan? Jadi adanya portal yang ini admin center ini di sini kita lebih powerful ya. Maksudnya fitur yang disediakan itu lebih banyak. Kemudian untuk bisa menggunakan fitur ini, teman-teman nggak perlu punya akun Azure dulu. Yang penting, maksudnya punya akun Microsoft, tapi nggak perlu diregistrasiin ke Azure gitu ya. Cukup asalkan itu misalnya, katakanlah jenis subscription-nya itu P2, langsung bisa ke sini, Azure Active Directory Admin Center. Untuk misalnya mau di organisasi teman-teman mau bikin grup, departemen, atau segala macam. Kemudian misalnya organisasi teman-teman tuh punya banyak application ya, misalnya Microsoft Teams, terus Outlook, SharePoint, segala macam yang berbasis Microsoft 365 gitu kan. Nah, di sini untuk pengaturan aplikasinya, hak aksesnya juga lebih gampang. Kemudian di sini juga menu-menunya lebih komplit daripada yang di Portal Azure ya. Nah, servicesnya juga lebih banyak. Dan bisa juga di AD Connect ya, Azure bisa connect ke Azure Directory. Jadi lebih powerful sih. Terus juga untuk fitur ini subscription-nya itu nggak sembarangan ya. Subscription-nya itu tinggi. Kayak misalnya trial ini kan P2 ya. Kalau misalnya Azure biasa, teman-teman bisa tuh pakai email biasa, Gmail, terus daftarin ke Azure, terus bisa kan. Tinggal bayar, tinggal apa ya. Nanti kalau udah masuk ke portal Azure-nya yang biasa, baru tuh registrasi lagi Azure AD gitu kan. Cuma misalnya teman-teman itu nggak perlu fitur Azure dan hanya butuh Azure AD-nya aja, maka AD portal ini bisa sangat membantu seperti itu ya. Ini perbedaannya itu aja sih, antara Azure AD yang di portal Azure sama yang di aad.portal.azure. Seperti itu. Oke, untuk video dari saya mungkin sekian dulu ya. Saya mohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan dalam pembuatan video ini. Untuk saran dan masukannya saya sangat terbuka sekali. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah mulai merekam ya. Jadi ada kesalahan tadi sedikit di pembuatan grupnya ya. Jadi saya tadi di departemen keuangan belum nambahin user gitu ya. Jadi ini saya akan ulang cara dari pembuatan grupnya ya, seperti itu ya. Oke, ini saya share screen dulu. Oke, jadi tadi saya itu baru nambah usernya aja, tapi belum masukin ke grupnya, seperti itu ya. Ada kesalahan tadi sepertinya. Oke, jadi ini kita ulang, kita add a group, new group, group security ya. Kemudian keuangan, departemen keuangan. Kemudian description-nya saya no aja ya. Terus owner-nya saya sendiri. Kemudian di next dulu ya, kita select. Lalu membernya baru kita tambahin. 1, 2, 3, 4, sama satu lagi ya, harus 5. Ini satu lagi. Nah ini ya, kita klik select, kita klik create. Nih, ini successfully created group. Kita find a group, departemen ya, kita klik departemen.
SDM dulu. Nah, di sini baru tuh ada 5 member, 1 owner ya. Departemen keuangan, oke. Ini untuk yang SDM. Dan untuk yang departemen keuangan, nah ini baru masuk ya. Kita cek. Nah, ini 5 member, 1 owner ya. Oke. Mungkin segitu aja tambahan dari saya ya. Mohon maaf karena sampai perlu bikin video tambahan untuk revisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.